وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله حجة الله ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا مطهر الأرض من رجس ومن دراني من عبد وثن أو عبد الصنم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البريات من الغرب ومن آجم. يا رب سيدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari ini kita akan membuka kitab Risalatul Ma'awanah halaman apa ini? Wa qad azza ala basitil ardi wujudu wahidin minha ulai hatta laqala zama jama'atum minal akani annahum mafquduna walakin qad satarahumullahu birida'il izzati wa daraba alaihim suradiqatil ikhfa'i li ghaflatil khassa wa iradatil amma. Paman talabahum bisidqi wa jiddin fi dzalika lam yuwizuhu insyaallah taala wujudu wahidin minhum pasdiku saipun la yudayyi'u ala syai' illa qat'ahu wal ardu la takhlu min qa'imin lillahi bihujjah wa qad qala alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah ulaika nujumul ardi wa jumalul amanah wa nubuwatul mustafa wa warasatul anbiya radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun wallahu a'lam bissawab. Yang artinya di mana waqad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haula'i, dan sungguh sudah istilahnya langka di atas permukaan bumi ini tentang apa ada satu orang min haula'i di antara mereka hingga hatta laqal zama sehingga benar-benar telah menduga, telah menyangka jama'atun satu kelompok atau satu golongan minal akabir daripada orang-orang akabir alias ulama-ulama annahum maq'uduna walakin qad satarahumallahu birida'il izzati wa daraba alaihim suradiqatil ikhfar. Annahum, bahwa sesungguhnya maq'udun sudah istilahnya apa maq'udun, yakni lenyap, sudah hilang alias tidak ada lagi, akan tetapi qad satarahum sungguh Allah telah menutupi mereka biridain dengan selendang kegagahan. Wadraba alaihim, dan Allah telah yaitu apa
membuat atau memberikan contoh alaihim terhadap mereka suradikoti tentang masalah, yaitu kemah-kemah tempat alias tersembunyiannya. Ligoflatin karena mereka istilahnya lalai. Mereka terbuai secara khusus maupun mereka istilahnya yaitu berpaling i'radil amah secara umum atau di kalangan orang awam. Paman talabahum bisidqi wa jiddi bidzalika lam yu'wizu insyaallah taala. Maka barang siapa mencari mereka bisidqi dengan benar-benar wajad dan dengan sungguh-sungguh atau ada rasa tekun bidzalika dalam mencari istilahnya itu lam yu'wizhu insyaallah taala, maka tidak akan istilahnya sulit kepadanya insyaallah taala. Wujudu wahidan, ada yang satu orang minhum di antara mereka itu pasidku, maka benar-benar itu adalah yaitu seperti saipun, seperti pedang, la yudha'u ala syai'in illa qata'ahu. Tidak istilahnya diletakkan itu pedang di atas sesuatu melainkan atau kecuali maka pedang itu akan memotong dirinya sendiri. Wal aradu, dan bumi ini la takhlu, tidak akan sunyi, tidak akan sepi min qaimin bi hujjatin, dari orang-orang yang istilahnya qaim, mereka yang menegakkan akan agama Allah dengan memakai dalil atau hujjah. Sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadruhum man wa'ahum. Senantiasa atau tiada henti-hentinya di mana suatu istilahnya kelompok, satu organisasi atau satu golongan min ummati daripada umatku zahirina yang lahir menegakkan kebenaran, la yadruhum, tidak akan istilahnya yaitu yadruhum, tidak akan membahayakan, tidak akan mencelakakan mereka man ta'wa'ahum, yaitu man orang-orang yang memusuhinya, hatta yatiya amrullah, sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, kepada mereka, nujumul aradi, adalah bintang-bintang yang terang di bumi. Wa hummalul amanah, dan mereka membawa amanah. Wa nubuwatul mustafa, dan mereka juga istilahnya yaitu pengganti nubuwah, nuwatul mustafa, pengganti daripada mustafa, yaitu yang dipilih oleh Allah, wa warasatul anbiya, dan mereka adalah pewaris daripada nabi radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Siapa dia? Ulaika hizbullah, mereka adalah pahlawan-pahlawan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang, orang yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingat, ketahuilah oleh kalian, inna hizballahi humul muflihun, sungguh golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang hizbullah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Inilah hadirin makna yang terkandung yang kita baca tadi tentang masalah situasi dan kondisi ke depan dari semenjak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih
Yang kita ingin ketahui dalam bacaan tadi, bahwa sudah jelas musannif mengatakan nanti betapa sulitnya orang-orang akan mencari satu kelompok, satu jamaah, satu yang bisa memperjuangkan agama Allah. Yang ada malah justru mereka berbelok dari perjuangan Allah. Bukan membela agama, malah justru mereka membela dalam kehidupan semata-mata. Tapi ambisi mereka bukan untuk taat pada Allah, malah maksiat kepada Allah. Ini na'udzubillah min. Sekarang realita berbicara. Kenyataan dalam kehidupan manusia kayak apa sekarang? Mereka yang sudah digambarkan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba dalam ambisi jabatan. Sampai kapan sih mereka seperti ini? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Nih, kalau mereka belum pada mati, belum masuk ke dalam kubur, apa yang gambarkan oleh Allah, tiada henti-hentinya keserakahan akan bermunculan di antara mereka. Sekarang nih ayat At-Takatsur kira-kira udah terjadi sebelum? Udah terjadi belum? Termasuk kita bukan? Jenal termasuk. Ini kembali ya. Jadi kalau seandainya kita berdasarkan dengan ayat sampai Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahima, summa la tarawunna ainal yakin, summa la tus'aluna yawma idzin anin ma'in. Jangan begitu kata Allah. Jangan kalian berlomba-lomba dalam kekayaan. Jangan berlomba-lomba ambisi dalam jabatan. Jangan. Walaupun kata Allah setelah masuk ke dalam kubur baru kamu tahu. Makanya Allah bilang kalau ta'lamun, jangan kamu begitu. Nanti kamu tahu udah di kuburan. Kalau sebelum mati sih kira-kira kayak merasakan semua indah, merasakan ingin dicapai sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, Allah sudah mengatakan kalau ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu bakal tahu. Enggak percaya? La tarawunnal jahim. Kamu akan melihat nanti neraka jahim. Nah, ini spesialis orang yang menimbun kekayaan, yang mengumpulkan harta yang penuh dengan kemewahan. Nanti Allah lihatkan setelah masuk ke dalam kubur neraka jahim. Nah, ini la tarawnal jahim summa la tarawnaha ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihat, yakin, inilah neraka jahim yang digambarkan oleh Allah buat mereka yang berlomba-lomba dalam harta kekayaan. Nah, setelah masuk ke dalam neraka jahim, baru mereka tahu, oh pernah dulu Rasulullah, para ulama menyampaikan ayat ini, tapi saya pura-pura tidak. Coba sampai begitu Allah mengatakan. Ya, sampai menyesal mereka. Sumalatus aluna yauma izin. Kemudian kamu akan ditanya nanti semua kenikmatan yang Allah berikan, baik nikmat mata, nikmat telinga, mulut, kaki dan tangan, termasuk nikmat perut, seluruh indera yang ada pada tubuh manusia akan ditanya kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Makanya kita harus banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan kita kufuri, dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit kurang. Itu kan, ini contoh. Sebab nanti terus terang aja tadi dikatakan waqad azala basitil adi wujudu wahid min haulai hatta laqad jama sampai mereka menduga satu kelompok
ulama-ulama akabir. Nah, kita kalau bicara akabir ini ingat kitab Mizanul Kubra antara as-saghir dengan akabir. Ulama-ulama kecil sama ulama besar gitu kan. Nah, mereka ulama besar saja mereka itu sudah istilahnya lenyap kata musannif. Sudah tidak ada. Sudah langka ulama-ulama kelas kakap. Ulama-ulama besar sudah sulit untuk dicari oleh umat Islam khususnya. Kenapa? Kematian mereka satu demi satu. Pantas kalau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ilmu akan dicabut oleh Allah. Ilmu akan dihilangkan oleh Allah. Bukan berarti ilmunya, tapi yang punya ilmu yang akan dicabut oleh Allah, yakni para ulama. Bukan semata-mata ilmu sih semakin berkembang. Apalagi zaman sekarang, ya. Kita bisa lihat kemarin saya ke beberapa rumah sakit luar biasa. Semua rumah sakit nggak ada yang sepi, semua penuh, padat, antri dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bayangkan. Berarti yang sakit, gitu kan? Ya Allah Rabbi. Dokter pun semakin banyak dan semakin banyak. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, di mana ulama-ulama telah lenyap, telah tiada, bukan berarti ilmu yang dicabut, tapi memang ulamanya yang punya ilmu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, laulal ulama saron nasi kal bahaim. Kalau dunia sudah tidak ada ulama, manusia persis kayak binatang. Siapa yang gagah, dia yang siapa yang banyak duit, dia yang tuh, bayangkan. Sudah terjadi belum? Alhamdulillah. Kembali kepada kita diingatkan oleh musannif. Jangan sampai kita termasuk kategori yang benar-benar merasakan kesulitan mencari ulama yang punya ilmu. Alhamdulillah makanya Sya'ban menyuguhkan guru-guru baik nasional maupun internasional. Bayangin coba. Guru-guru dalam negeri maupun luar negeri. Sangat sayang kalau enggak ikut ngaji. Kenapa? Pengalaman mereka, wawasan mereka sangat cukup luar biasa. Secara adab pun kita bisa melihat contoh mereka kayak apa. Nih kembali Al-Faikirkun mengingatkan kepada kita, mangpang mumpung di Saban masih ada ulama-ulama yang mau ngajar kepada mereka. Ya. Nah ini kembali tadi. Walakin qad satarallahu birida'il izzati, sungguh kata musannif satarallahu, Allah menutupi birida'il izzati dengan istilahnya apa? Yaitu rida, selendangnya kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Allah menutupi. Jadi kalau bahasa ulama dulu yang pernah saya ceritakan, gimana ketika Tanjung Priok kehilangan seorang guru, dia membutuhkan sosok yang punya keilmuan luar biasa. Begitu datang kepada Habib Tanjung Priok ini kehilangan guru, siapa yang pantas untuk jadi guru? Beliau katakan tuh yang dagang gesper di pinggir jalan, itu macannya ilmu. Ini orang pedagang gesper, tapi oleh Habib suruh dijadikan guru karena itu macannya ilmu. Tapi pandangan masyarakat kira-kira punya ilmu apa enggak? Kok dagangnya gesper, korek kuping, gitu kan? Segala macam. Nah, logika dunia ekonomi kira-kira sehari berapa juta dapat? Boro-boro dapatnya modalnya aja. Itu kan umpamanya. Nah, ternyata beliau setelah benar-benar istilahnya dikasih petunjuk oleh Habib, itu dia macannya ilmu. Coba kalau kamu pakai di sana. Begitu dipakai ternyata luar biasa, benar kata Habib. Siapa dia? Itulah guru Majid. Guru Majid. Yang ada di mana? Rawa Buaya. Iya kan?
dikuburkan di bawah basement itu. Itu sampai begitunya tuh. Nah orang mengira nih orang tukang gesper melecehkan gitu. Orang begini apa iya macannya ilmu. Coba kalau disebut macan kira-kira nggak? Ya, tidak ada binatang yang paling kuat kecuali macan nih singa apanya? Singa sama macan apanya? Sebab kalau saya lihat simbol masuk ke siapa? Ke Fingnya Firaun, di mana ada piramida di sana ya, 3 dimensi itu simbol masuk ke pintu gerbangnya ada seekor singa, ya kepalanya manusia, badannya. Nah, coba ini kan makna filosofis. Kalau orang nggak paham, kira-kira Firaun diupamakan wajahnya kepala manusia tapi badannya. Nah, coba kalau kita mau menafsirkan kira-kira gimana? Nah, ini berarti di sini kenapa kepalanya manusia? Firaun adalah termasuk sosok tubuh yang memiliki kekuatan dalam kenegaraan sampai-sampai dia katakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Masya Allah, si Firaun ngaku sebagai Tuhan. Setelah saya lihat di museum Firaun, ya di museumnya nih, setelah dimumi sekian ratus tahun lamanya, apa yang ada dengan sosok si Firaun? Ternyata dia punya tinggi badan 1,10 cm. Menurut gambaran kita Firaun kira-kira badannya kayak apa? Tinggi besar, perutnya buncit gitu. Iya kan? Ternyata setelah saya lihat cuman segini doang, sedepak istilahnya. Karena saya lihat sendiri di situ ada 12 mayit. Nah, ketika nomor 7 nih, hadza mayyitu Firaun. Inilah mayit si Firaun. Setelah saya lihat, ya Allah tampangnya begini, mengaku sebagai Tuhan. Nah, disimbolkan makanya kepalanya manusia karena kecerdasannya luar biasa. Sampai-sampai ada piramida di salah satu 3 tersebut, di tengah-tengah itu kantor dia, bisa masuk cahaya cuma setahun sekali. Itu dibuat sedemikian rupa. Nah itu piramida itu beratnya satu batu persis kayak model tumpukan batu. Satu batu itu 1 ton. Waktu itu yang bekerja 10.000 yang dipaksa oleh Firaun untuk dalam tempo setahun harus selesai. Kira-kira kayak apa? Ya namanya Tuhan. Namanya juga Tuhan. Gitu kan? Nah, ini sampai segitunya. Kenapa badannya singa tadi? Karena binatang yang paling kuat adalah singa. Seakan-akan siapapun jangan harap akan bisa melawan Fir'aun. Makanya kalau ada orang merasa gagah, kuat dan sebagainya, sekali lagi Fir'aun sebuah pelajaran buat kita semua. Segagah-gagahnya manusia tetap pasti akan mati. Firaun ngaku Tuhan aja mati. Matinya sangat tragis sekali. Kenapa? Ditenggelamkan oleh Allah di laut merah. Nah ini kenapa disebut laut merah? Dulu undang-undang Firaun dalam mimpinya akan lahir seorang laki-laki sebagai tandingan kerajaan. Sehingga mimpinya tersebut dibuat aturan negara bahwa apabila lahir anak laki-laki harus dibunuh. Coba itu undang-undang Fir'aun, enggak boleh lahir anak laki-laki sebab menurut mimpinya tadi akan lahir laki-laki sebagai tandingan. Dia nggak mau ditandingi, akhirnya bayi lahir laki-laki langsung. Itu ketika dibuang ke laut merah sehingga laut menjadi merah. Bukan berarti airnya yang merah. Karena saking banyak berlumuran darah sehingga disebut apa? Merah. Di sana ada laut hitam. Warnanya memang hitam. Itu kan. Macam di sana ada laut mati di Mesir.
dekat Jabal Nabi Lut ketika ditimpa oleh Allah, diputarbalikan bumi, itu sampai lautnya pun ikut mati. Ya karena sempat kita turun di sana selfie-selfian. Ini kembali buat kita semua pelajaran bahwa Firaun membuat sphinx seperti itu, wajah manusia badannya, berarti kekuatan yang sangat luar biasa, akhirnya mati juga. Itu kesimpulan cerita sekelumit tentang si Fir'aun, supaya kita jangan seperti Fir'aun, na'udzubillah min dzalik. Allah menutupi dengan selendang-selendang kegagahan Allah. Bahkan wadraba alaihim suradiqatil ikhfa'i li ghaflatil khassa wa iradatil ammah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan atas mereka, apa? Yaitu saudari kutil ikhfa'i li ghaflatil khassa. Di mana mereka yaitu tempat-tempat atau kemah-kemah mereka, yaitu pila auqati ihfa, yaitu tersendiri. Jadi ligoplati karena orang-orang yang goplah, orang-orang yang khusus yang tertentu, dan ada orang yang awam. Memang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i waswaif. Bagaimana cerita orang-orang Quraisy yang dianggap orang-orang yang paling hebat, yang paling mulia, tapi kehidupan mereka selalu berpindah-pindah dengan tenda, dengan kemah di musim panas dan di musim dingin. Kita nggak cerita tentang orang Quraisy. Tapi kembali bacaan kita tadi bahwasanya mereka adalah ikhfa, menyembunyikan diri, mereka tidak ingin tampak ya di dalam pandangan umum, tidak. Tapi mereka benar-benar nahan diri. Tidak seakan-akan ingin dipuji orang, apalagi simbol ria. Makanya saya yang ketiga, ketika silaturahmi ke Ki Mufasir yang ada di sana, ya, itu beliau pintunya dikunci gembok, dipalang pakai kayu 3 lapis. Karena khawatir banyak tamu yang gitu kan. Sampai saya datangi mantunya, anaknya, dia bilang bahwa bapak sedang uzlah. Kemana uzlahnya? Kita sendiri keluarga nggak tahu di mana dia uzlah. Artinya apa? Menyendiri. Karena selalu diberondong, selalu orang berdatangan itu sebelum menghindarkan diri untuk orang lebih berdatangan lagi. Nah, ternyata ini Bang Mariadi kunci kalau ingin tahu tentang ulama habaib, tanya Mariadi. Kenal Mariadi kan? Mbak. So, Ki Mufasir ada di mana? Ada di Ciamis. Di mana nomor tempatnya? Itu kita belum tahu. Ya Allah Rabbi, sampai segitunya nih. Kemarin telepon bahwa Sehan sedang dirawat di rumah sakit. Kalau mau jenguk, saya ada di sana. Ya Allah, tahu aja tuh orang. Tempat jarah beliau, sampai beliau katakan, saat sebelum pergi ke negara Irak, jarah dulu kemana? Ke ini, ke ini. Ya Allah, ini ba'a rupanya apa? Begitu dekatnya ya dengan para wali Allah, dan zarah kemana dia pun pasti akan tahu. Nah ini kenapa? Karena ya sering ketemu sehari minggu pengajian di Johar Baru. Nah, beliau input tentang masalah perkembangan, termasuk Ki Mufasir pun mereka sampai tahu. Nah kemudian setelah secara khusus atau tertentu wa iradatil amma juga berpaling dari keramaian, berpaling dari orang-orang awam. Kenapa betapa sibuk seorang ulama manakala kedatangan orang awam minta ini minta itu pendapat dan lain sebagainya,
tiada hari waktu kecuali menerima tamu yang berdatangan dari berbagai macam daerah. Makanya mereka melakukan satu apa? Ikhfa. Ikhfa kalau bahasa tajwid apa? Dengung ya. Menyemunyikan bacaan yang enggak jelas. Coba contoh min qablikum, min ada nun ketemu qaf gitu kan. Itu kan menyembunyikan bunyi nun dengan qaf. Jadi nunnya enggak dibaca tapi yang ada huruf dengung gitu kan. Itu kalau dibahas dengan huruf ikhfa tadi dalam tajwid. Ini pun sama ya. Jadi ulama-ulama kaliber tadi, akabir tadi mereka untuk menyembuhkan diri bukan tidak ingin melayani orang-orang awam, tapi terkadang orang awam pun nggak tahu diri terkadang kapan dan dimanapun dia akan selalu datang. Nah kira-kira ibadahnya ulama kapan? Kira-kira kapan? Itu kan? Makanya di sini ulama-ulama kita Indonesia mengatur tentang jadwal jam sekian sampai mu'alim ketika mau ngaji dengan Kiai Pekojan. Siapa? Kata beliau, kalau kamu mau ngaji jam 1 malam. Itu saking padatnya, dia punya acara, punya wirid, punya istilahnya berkhalawat segala macam. Mu'alim karena butuh ilmu walaupun jam 1 tetap datang. Itu bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, tahunan. Nah model kita kalau suruh ngaji jam 1 malam kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Habis subuh aja nggak mau apalagi jam 1. Masya Allah. Akhirnya benar tercapai apa yang diinginkan keilmuan beliau. Sampai judul biografi Sumur Tak Pernah Kering. Kemarin ada yang tanya tuh, maksud sumur tak pernah kering apa sih? Ini ibarat zam-zam. Air jam-jam sehari berapa barrel dibangkut oleh umat Islam sedunia. Jatah per orang haji 5 liter ya. 5 liter. Nah kalau ada 3 juta jemaah haji, berarti kali 5 sama dengan, belum yang umroh dari hari ke hari salih berganti, itu pun jatah 5 liter. Berapa barrel coba? Kalau kita hitung logika jam-jam. Kering nggak? Kering nggak? Nggak pernah kering kan? Seharusnya kan kering. Tapi dengan kebesaran Allah itu jam-jam nggak pernah kering dan dijamin oleh Allah selamanya itu jam-jam tidak akan kering. Ilmu mu'alim juga walaupun ditimba banyak orang ngaji, mengkaji dan mempelajari tentang ilmu mu'alim nggak bakalan habis. Persis bagaikan ya sumur tak pernah kering. Itu kalau saya tafsirkan ya. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi beliau belajar jam 1 malam. Nah kalau kita jam 1 malam pakar pikir. Ngaji apa jangan? Tidur atau ngaji? Dia itu bawa sepeda lagi kan. Kalau jam sekarang bawa motor, dulu pakai sepeda, kira-kira gimana? Masya Allah. Luar biasa. Tinggal baca tuh biografi beliau. Sumur tak pernah kering. Ya. Ini kembali. Paman talabahum bisidqi wa jiddi bidzalika lam yu'wizhu insyaallah taala wujudu wahidin minhum. Kata musannif, barang siapa yang mencari mereka, mencari ulama-ulama kabair dengan bisidqi, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar istilahnya ingin ketemu dengan mereka yang demikian itu, lam yu'wizhu insyaallah taala, maka tidak akan istilahnya sulit kepada mereka insya Allah. Kalau memang mereka sungguh-sungguh serius ingin bertemu dengan ulama-ulama yang menyembunyikan diri, mereka yang berkhalawat, yang tidak ingin ditemui oleh orang lain. Makanya dulu saya punya teman, si Raudhah namanya. Saya waktu SMP tuh memang saya dari SD tuh nggak madrasah, selalu jadi ketua. Nah saya instruksikan, teman-teman kalau setiap hari Sabtu kita bawa sepeda masing-masing nanti ke kampung teman kita. Kita punya teman 35, berarti 35 kampung kita harus kunjungi.
Suatu hari ke teman saya ini perempuan, dia Korea. Bawa sepeda kurang lebih berapa kilo, itu kurang lebih 15 kilo perjalanan. Kira-kira 15 kilo dari sini sampai mana? Gayung sepeda. Begitu sampai ternyata nyebrang Cisadane. Bukan kali, kalau kali kan berapa meter sih? Kalau Cisadane kan luas. Udah gitu airnya sedang kencang. Nyebrangnya pakai rakitan bambu, cuman 3 bambu. Coba 3 bambu megang tambang. Jarak antara ujung Cisadane ke tepi sana, jalan kaki. Kita terutama saya, jebur enggak nih? Kejebur enggak? Gitu kan? Kata dia, Pak, teman-teman jangan takut. Bapak gue udah berdoa sama Allah, siapapun tamu yang akan datang ke rumah saya akan selamat, akan diselamatkan oleh Allah. Ya, begitu sampai di rumahnya ada gundukan tanah, ya. Saya tanya, "Dah, itu apaan tuh?" Itu tempat orang tua saya berkhalawat, kadang-kala nggak keluar di dalam tanah tersebut, dikasih makan, diantri segala macam. Itu seakan-akan dia ngubur hidup-hidup karena berkhalawat, nggak mau ditemui oleh orang. Kita udah bisa gitu belum? Kalau kita masih mending di kamar. Ini membuat gundukan tanah sebagaimana Syekh Mukhid yang ada di mana? Di Tasik ya. Iya kan? Udah pernah jarak ke Tasik. Kalau dulu Saban pernah ya, waktu anak saya masih kecil tuh. Waktu itu Pak Herman ya, gendong anak saya tuh ya. Balik anak-anak remaja pada waktu itu tuh. Ya. Ini kembali tadi tuh. Terus Syekh Muhyidd seperti itu. Jadi masuk ke terowongan ke dalam yang cukup hanya 1 badan masuk tanpa bisa perwis. Coba. Begitu di dalamnya ada gua, di bawahnya kali, air mengalir penuh dengan pohon-pohon bambu. Nah, kalau kita masuknya aja udah mengerikan, apalagi berhari-hari di situ tapak, kira-kira gimana? Iya, di Pamijahan, Syekh Muhyidd kan. Ini kembali, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita sungguh benar ingin mencari mereka, kata Musonif tadi, insya Allah pasti akan ketemu keberadaan mereka. Kalau kita benar-benar serius ingin ketemu dengan para ulama-ulama kabair tadi, termasuk tadi Kimu Pasir, kalaupun kita telusuri, tapi di mana Ciamisnya, wallahu alam, karena beliau selalu kalau bahasa fikih yang namanya Abdul Amwat ya, menghidupkan tanah mati. Jadi kayak model transmigrasi dulu, di mana Lampung segala macam tanah masih kosong, orang-orang Jawa pindah ke sana dikasih tanah 1 hektar, mereka membangun, membabat sampai sekarang masing-masing mereka udah kaya yang transmigrasi. Itu contoh. Nah, itu beliau pun selalu mencari tanah-tanah kosong dan mengembangkan agama bagi mereka yang ada penduduk di daerah sana. Nih, kata musannif pasti akan dapat. Fasidku saypan la yudhi'u ala syai'in ila qata'ahu, maka kesungguhan itulah, kebenar-benaran itulah istilahnya bagaikan pedang. As-sayf la yudhi'u, jangan kamu menyia-nyiakan pedang untuk sesuatu, jangan. Kalau kamu biarkan tuh pedang, maka leher kamu, kata Sayyidina Ali, yang akan ditebas oleh pedang. Artinya usaha maksimal kalau memang kita ingin ketemu dengan ulama-ulama yang tersembunyi, yang diam diri untuk tidak ditemui oleh orang-orang umum, istilahnya ini ibarat pedang. Nah, kalau kita pedang itu pakai, kita asah, semakin hari semakin tajam. Tapi kalau disia-siakan, semakin hari semakin bekarat. Otomatis pedang yang akan menebas leher kita, kata Sayyidina Ali. Al-waktu kasoib, kata Sayyidina Ali. Waktu bagaikan pedang. La takhlu min qaimin lillahi hujjat bi hujjatin. Tidak ada kesunyian, tidak ada sepi min qaiminillah, orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan dalil-dalil atau hujah atau argumentasi, tidak ketemu dengan mereka, itu nggak mungkin. Pasti akan terpung kalau kita ingin menelusuri. Makanya saya masih penasaran tuh. Ada seorang kiai di Bogor yang makan sehari cuma sekepal air 1 gelas. Tapi aneh,
10 dokter meriksa enggak ada satupun penyakit. Usia udah di atas 80 tahun lebih. Coba bayangin. Makan cuma sekepal, minum 1 gelas sehari. Sedangkan menurut kedokteran usia seperti saya paling tidak minum harus 4 liter. Itu pun harus difilter airnya. Jangan sampai ada virus sehingga bisa menyebabkan banyak timbul penyakit, kata dokter. Kalau kita kan masa bodoh minum. Boro-boro diukur 3 km, 3 liter, 4 liter. Yang penting udah minum apa aja diminum. Itu kan. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sampai di situ bahasan kita dengan tidak terasa waktu berputar, dan memohon pada Allah mudah-mudahan panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali Sabtu yang akan datang sampai waqad qala alaihi salatu wasalam, insya penjelasannya nanti ke depan. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur. Ya, sampai qala.